Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan kembali ngebikin review buku salah satu Japanese literatur, yaitu adalah Funiculi Funicula yang ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai yuk ke reviewnya. Nah, novel ini tuh bercerita mengenai sebuah kafe kecil di Tokyo yang bisa membawa orang-orang itu memutarbalikkan fakta. Hal tersebut itu cukup menarik beberapa perhatian orang, hingga akhirnya tuh ramai orang tuh berbondong-bondong datang untuk berkunjung ke waktu di masa lalu. Mostly sih emang banyak orang yang bikin datang ke masa lalu gitu deh. Akan tetapi ternyata kafe ini tuh tidak menawarkan hal yang sesederhana itu dan bisa membuat para pelanggan berkunjung ke masa yang ingin didatangi ya, especially masa lalu itu. Cuman ada beberapa peraturan yang harus dilakukan jika ingin mengunjungi masa yang berbeda. Orang yang ingin melakukan perjalanan waktu itu harus duduk di sebuah kursi khusus dengan meminum sebuah kopi yang khusus. Dan mereka diberitahu bahwa apapun hal yang dilakukan di masa yang didatangi itu tidak akan merubah apapun yang ada di masa kini. Dan satu peraturan yang harus dipahami oleh semua pengunjung, yaitu adalah batas waktu untuk melakukan perjalanan waktu itu adalah sebelum kopi itu berubah jadi dingin. Jadi premisnya kan cukup menarik ya. Jadi makanya aku tuh coba baca buku ini, dan menurut beberapa review buku ini juga cukup breathtaking atau mungkin lebih familiarnya yaitu adalah mengandung unsur bawang. Di sini yang mau aku bahas pertama yaitu adalah narasinya. Untuk narasinya di sini itu diceritakan dari sudut pandang orang ketiga dan akan menyoroti beberapa tokoh sekaligus. Meskipun aku bilang diceritakan dari sudut pandang orang ketiga, kita sebagai pembaca itu masih bisa atau diperlihatkan mengenai apa yang dipikirkan tiap-tiap tokoh di dalam sini. Dan di novel ini tuh nanti dibagi menjadi 4 bab atau 4 bagian, yang mana masing-masing bagiannya itu menawarkan kisah yang beda-beda dari para tokoh yang akan melakukan perjalanan waktu itu. Namun mereka semua tuh masih mempunyai satu benang merah khusus, yaitu adalah Cafe Funiculi Funicola. Dan di sini aku akan mencoba membahas dan menilai berdasarkan 4 bagian tersebut. Kita mulai dulu ya ke bagian yang pertamanya. Nah, di bagian pertama ini tuh bercerita tentang gadis yang dia tuh kayak menerka-nerka gitu apakah hubungannya dengan kekasihnya itu akan bertahan sampai ke jenjang pernikahan. Di bagian pertama ini emang pada awalnya lebih mendominasi mengenai pengenalan sih, baik kafenya itu, toko-tokonya, suasananya, dan something like that. Jadi bisa aku bilang kayak 80% sebenarnya di bagian satu ini lebih ke pengenalan dan bagaimana segala sesuatunya terjadi gitu kan. Untuk pengenalan menurut aku cukup oke, dan apa ya, di pengenalan ini ya biar nggak terlalu kagok gitu lah ya terhadap cafe yang ini, dan aku memang di bagian pertama nggak terlalu expect apa-apa, dan untuk bagian pengenalan ini cukup oke. Dan gadis yang ini dia juga apa ya, membuat aku tuh menaruh simpati gitu lah ya. Dan karena hal tersebut aku makanya di cerita pertama ini mau kasih rating 4. Kita lanjut ke cerita yang kedua di sini mengenai seorang perawat yang dia itu ingin membaca surat yang ditulis oleh suaminya yang hendak diberikan kepadanya. Namun karena satu kondisi, si istri ini tuh nggak bisa menerima surat tersebut, sehingga ia pun memutuskan untuk kembali ke masa lalu untuk melihat keadaan gitu deh. Nah, di bagian ini tuh ada sedikit plot twist yang masih berhubungan juga dengan bab satu atau bagian satu itu tadi, yang cukup membuatku kayak wow, terpukau, dan kayak apa ya, kayak shout out aja gitu kepada penulisnya yang bisa nyusun alur ceritanya tuh sebegitu apa ya, terstrukturnya gitu loh. Dan karena hal tersebut, karena ada plot twist itu sendiri dan bagaimana eh apa ya, fakta di balik itu, makanya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang untuk yang cerita kedua ini. Nah, di sini kita masuk ke bagian ketiga. Di sini itu berkisah mengenai kakak adik sesuai dengan judulnya. Nah, karena suatu kondisi akhirnya si kakak ini tuh memutuskan untuk kembali ke masa lalu, dan dia itu berniat untuk bertemu adiknya. Dan di sini untuk yang terakhir kalinya. Menurut review orang-orang di bagian ini tuh cerita yang paling sedih gitu kan. Akan tetapi di sini aku tuh ngerasain kalau di bagian ini cukup repetitif, apalagi banyak banget hal yang udah ada di bagian satu dan 2 itu diomongin lagi di bab 3 ini. Cuman
sebenarnya itu nggak terlalu ngaruh ke ceritanya sih. Cuman aku yang baca itu jadi kayak ini bukannya udah pernah ditulis ya gitu loh. Cuman bukan apa ya, aku tuh antara suka dan nggak suka dengan bab ketiga ini. Mungkin sebenarnya ceritanya mengharukan. Cuman karena ketutup sama hal repetitif itu tadi, jadi makanya aku kayak tidak bisa suka-suka banget gitu loh ke yang bagian ini. Cuman ya gitu tadi sih, aku jadi agak nggak enak kalau ngebilang bagian ini tuh jelek. Cuman ya itu tadi sih. Aku kayaknya kebanyakan ngomong cuman. Dan untuk bagian ketiga ini aku mau kasih ratingnya itu 3,8. Dan kita akan lanjut ke bagian terakhir. Di bagian terakhir ini tuh bercerita tentang seorang ibu yang ingin melihat kehidupan anaknya. Dan cerita keempat ini sedikit berbeda karena si ibu ini tuh perginya ke masa depan untuk bertemu dengan anaknya yang gak akan pernah bisa dia lihat dalam arti sesungguhnya ya. Nah di bagian ini tuh hatiku sedikit terenyuh, terenyuh dong. Iya beneran, aku bisa merasakan kayaknya dari keempat cerita ini yang aku paling suka tuh cerita keempat sebenarnya. Kayak bawangnya tuh kerasanya di bagian keempat kalau menurut aku sih. Dan aku bisa merasakan aura suram di bagian ini karena emang dari keempat-empatnya itu menurutku yang suram memang yang ini sih. Nah di bagian ini pula menurutku penulis itu bisa memainkan peran timeline karena di bagian keempat ini timelinenya lebih main sih sebenarnya. Dan emang beberapa kali itu cukup membuatku bingung sebenarnya. Cuman aku jadi paham gitu loh maksud penulis menggunakan timeline yang kayak gitu tuh kenapa. Dan ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya masih menggantung di bagian ini. Cuman aku kan berspekulasi kalau ini kan ada lanjutannya kan buku keduanya dan mungkin tuh akan dijelaskan di buku keduanya. Cuman aku belum tahu sih ya. Cuman aku cukup suka dengan cerita keempat makanya aku mau kasih ratingnya tuh 4,2. Nah, secara keseluruhan hal yang aku suka di sini tuh unsur time travel, terus kemudian bagaimana penulis itu lihai ya, lihai dengan alurnya. Kemudian aku juga suka dengan setting cafe itu sendiri yang cukup memberikan kesan manis terhadap ceritanya. Maklum di sini aku kan coffee lovers gitu kan. Jadi baca buku ini tuh kayak kebayang lah enaknya rasa kopi. Aneh banget emang aku tahu. Dan aku juga suka bagaimana penulis itu kayak bisa menghubungkan semua tokoh yang ada di dalam sini dan membuat penjelasan kecil yang bikin menarik lagi gitu loh ceritanya. Yang menuntun kita itu untuk diberikan penjabaran mengenai hal-hal yang kita pertanyakan di bagian-bagian awal. Nah, tapi untuk hal yang aku nggak suka di sini tuh itu tadi aku udah bilang kalau cukup repetitif. Dan repetisinya tuh nggak cuma satu dua kali sih, tapi cukup sering. Cuman mungkin repetitifnya itu berkaitan dengan aturan dari kafenya itu sih. Jadi sebenarnya ya aturan dari kafe itu tadi kayak harus duduk di tempat yang sama, harus minum kopi khususnya kayak gitu-gitu. Cuman anehnya ya, aku tuh meskipun membaca kalimat yang sama, aku menikmati kalimat-kalimat yang meskipun itu udah tertulis sebelumnya. Dan kesannya emang kayak ceritanya itu kayak beda-beda gitu loh. Jadi emang beda tapi satu sisi masih nyambung gitu loh, paham gak sih? Dan meskipun aku bilang ceritanya beda-beda, kalian tuh harus bacanya urut ya as novel-novel yang lainnya gitu deh. Dan karena tadi aku udah ngeratingnya itu per bagian, di sini aku udah totalin yaitu adalah 16 dan aku bagi dengan jumlah bagiannya yaitu adalah 4 sehingga rating akhirnya yaitu adalah 4 dari 5 bintang. Aku rekomendasikan buku ini buat bacaan selingan karena emang enak banget gitu loh untuk dibacanya. Dan mungkin kalau kalian lagi mencari bacaan-bacaan yang manis namun terkesan magical, bisa cobain untuk baca buku ini. Dan judul yang ini juga sedikit mengingatkanku pada keajaiban toko kelontong Namiya karena premisnya mirip-mirip gitu kan tentang time travel dan pokoknya banyak tokoh yang tiba-tiba nyambung gitu. Pokoknya keren banget deh. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel Funiculi Funiculanya Toshikazu Kawaguchi. Sebenarnya mungkin agak mix review ya, karena aku nge-reviewnya itu per bagian, cuman nggak apa-apa. Dan oke itu tadi, mungkin kalian ada yang penasaran juga gitu kan dengan novel ini sebenarnya ceritanya tentang apa. Oke, aku akhiri sampai sini. Makasih banyak banget buat yang udah nonton, and I'll see you on my next one. Bye-bye.